wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah di sore menjelang malam yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah banyak manfaatnya ya untuk kita semua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mau diskusi mengenai kondisi pendidikan di masa pandemi. Nah, di kondisi yang sekarang ini tentu kan peserta didik juga bisa bersabar dan menyesuaikan dengan kondisi pendidikan saat ini. Karena kita semua tahu bahwa siapa yang akan menyangka bahwa pendidikan saat ini bisa berubah drastis dikarenakan adanya COVID-19. Nah, dengan adanya COVID-19 juga para guru dan orang tua banyak dihadapkan dengan dilema. Salah satunya banyak orang tua yang merasa dilema apakah peserta didiknya memahami materi yang disampaikan oleh gurunya atau dosennya, seperti itu. Nah, di sisi lain, para guru juga dilema. Karena apa? Karena guru atau pendidik yang belum terlalu menguasai teknologi dituntut untuk menguasai teknologi secara cepat dan tepat langsung terhadap peserta didik. Nah, dari adanya COVID-19 juga mempengaruhi bidang lainnya, diantaranya ekonomi. Nah, banyak sekali pekerja-pekerja yang di PHK dikarenakan perusahaan tidak mampu membayar gaji karyawannya atau pegawainya. Dari situ banyak juga orang tua yang merasa bingung, merasa dilema. Apakah mereka akan membiayai atau melanjutkan untuk membiayai anaknya atau untuk kebutuhan pokok. Nah, dari situ pendidikan juga menjadi sangat minim di kondisi sekarang. Karena pendidikan kondisi sekarang membuat semuanya membingungkan. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih jelas, saya akan tampilkan video mengenai kondisi pendidikan di masa pandemi 19 ini. Langsung saja kita lihat.
awal-awal pelajaran. Lalu saya membaca tadarus Al-Quran. Dan saya absen hadir untuk mengikuti pelajaran daring hari ini. Dan saya membuka materi pelajaran dari YouTube yang sudah dikasih sekolah. Setelah selesai, saya mengerjakan tugas. Lalu saya membaca doa akhir pelajaran daring hari ini. Ya, terima kasih. Bapak akan cek presensi hari ini. Yang pertama, Siti Sofa Salsabila. Sofa Salsabila hadir. Oke. Kemudian Lisa Arianti. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang teknik komputer yang kemarin sudah kita bahas di bab 2 ya. Kali ini kita akan menyambung dengan materi lain ya, yakni jaringan komputer dan internet. Nah, sebelum memulai materi hari ini, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ini yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian topologi dan jaringan komputer, kemudian menjelaskan manfaat jaringan komputer, kemudian mengidentifikasi komponen-komponen jaringan komputer, penilaian yang akan Bapak berikan ke kalian. Yang pertama itu adalah penilaian berupa tes tertulis, kemudian berupa tes lisan ya, atau pertanyaan esai nanti. Kemudian yang ketiga itu ada penugasan kelompok. Selanjutnya, metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah full daring, artinya kita tidak akan tatap muka. Semua tugas dan materi kita akan gunakan media Google Classroom dan WA Group. Nah, selanjutnya apa-apa yang harus kita siapkan ya, terutama kalian siapkan dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Yang pertama yang kita gunakan saat ini adalah Google Meet. Yang kedua WA Group, kemudian yang ketiga Google Classroom. Iya, Bapak sarankan kalian nanti membuat grup-grup kecil ya, grup-grup kecil nanti satu grup itu anggotanya 3 orang. Konsep jaringan komputer itu sebenarnya adalah terdiri dari jaringan dan komputer. Nah, jaringan komputer sendiri itu adalah sebuah sistem. Jadi sistem ya yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang tentu saja bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa saja ini ya? Membagi sumber daya, kemudian untuk komunikasi, kemudian untuk akses informasi. Nah, semua materi ini nanti kalian bisa download ya, download di Google Classroom. Ya, baik anak-anak. Setelah ini kalian bisa melakukan kerja kelompok ya offline ya, maksudnya di luar ini, di luar Google Meet. Silakan kerjakan secara kelompok. Nanti setelah selesai nanti kita akan ketemu lagi. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jadi, saya ingin bertanya. Ya, silakan Sofa. Jelaskan fungsi dari jaringan komputer yang ada di laboratorium sekolah kita, apa ya maksudnya? Ya, saya rasa bagus sekali pertanyaan dari Sofa tadi ya. Oke, ada lagi mungkin?
Ya, silakan Arya. Oh, bagus sekali ya pertanyaan Arya. Baik, ini sangat menarik. Arya rupanya sudah mampu menganalisa materi-materi yang sudah kita sampaikan tadi. Baik, sebelum Bapak jawabkan, apakah ada di antara kalian yang bisa menjawab dari pertanyaan Arya ini? Apa yang fungsi utama tadi ya? Fungsi utama dari server. Boleh saya bantu jawab? Server digunakan untuk merujuk ke perangkat lunak atau perangkat keras yang ditujukan untuk memberikan layanan. Iya, bagus sekali ya Sobat. Jadi Bapak hanya menambahkan bahwa server itu adalah induk dari semua jaringan komputer ya. Jadi dengan adanya server itu kita bisa. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan laboratorium komputer sekolah melalui deskripsi, pengalaman pribadi, dan dari video sebagai berikut. Pertama, menurut kami, konsep jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat lain jaringan lainnya yang bekerja sama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Kedua, fungsi dari jaringan komputer yang ada di laboratorium sekolah kita: A. Kegiatan UNBK setiap tahunnya. B. Kegiatan ujian semester. Dan C. Kegiatan perekaman nilai pada e-report sekolah. Dan ketiga, komponen jaringan komputer yang terdapat pada laboratorium sekolah kita antara lain server, komputer klien, kabel UTP, HUP, switch, radio, TP-Link, modem, printer, UPS, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalam. Baik anak-anak, setelah apa yang kita lakukan hari ini, dapat kita simpulkan bahwa jaringan komputer itu sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh paling simpel itu adalah ketika kalian melakukan komunikasi, chatting, WA, itu semuanya tidak terlepas dari sistem jaringan komputer itu sendiri. Nah, Bapak harapkan dari pertemuan kali ini nanti kalian bisa menyelesaikan tugas kelompok tadi. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu membawa keberkahan bagi hidup kita semua. Baik anak-anak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari cuplikan tadi dapat kita simpulkan bahwa kondisi pendidikan saat ini sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, peran semua orang dari berbagai kalangan sangat penting, dikarenakan peran inilah yang akan mendukung kondisi pendidikan seperti apa sih yang akan
memberikan manfaat atau kontribusi yang lebih baik untuk kedepannya. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah serius dalam menangani pendidikan di masa sekarang. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.